Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan serta perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, pada pagi hari ini Bu Leni akan mengajak kalian untuk membahas materi tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, yuk kita pelajari bersama. Kalian simak ya. Anak-anak, tanaman itu memiliki daur hidup dan cara berbeda dalam perkembangbiakannya. Perkembangbiakan tanaman itu ada dua macam, yaitu perkembangbiakan secara alami dan perkembangbiakan secara buatan. Nah, apa itu perkembangbiakan secara alami? Perkembangbiakan secara alami adalah proses perkembangbiakan pada tumbuhan yang terjadi tanpa bantuan manusia. Jadi, perkembangbiakan tumbuhan secara alami itu tanpa proses campur tangan bantuan manusia. Ingat ya anak-anak, di sini kata kuncinya. Perkembangbiakan secara alami adalah proses perkembangbiakan pada tumbuhan yang terjadi tanpa bantuan manusia. Nah, contoh perkembangbiakan secara alami itu apa saja? Di sini perkembangbiakan tumbuhan secara alami itu dapat dengan biji. Nah, contohnya seperti apa? Kalau perkembangbiakan tumbuhan dengan biji, contohnya seperti tumbuhan mangga, salak, semangka, dan lain-lain. Nah, mangga sebelum tumbuh menjadi tumbuhan yang besar dan menghasilkan buah, awalnya ditanam dengan menggunakan biji. Kemudian lama-kelamaan, seiring berjalannya waktu, biji tersebut jika kita rajin menyiramnya, memupuknya, maka biji akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan sehingga menjadi pohon yang tinggi besar dan menghasilkan buah. Nah, buah itu bermanfaat bagi manusia. Itulah perkembangbiakan secara alami melalui biji. Kemudian perkembangbiakan secara alami itu dapat dengan tunas. Contohnya seperti apa? Seperti tumbuhan pisang, bambu, cocor bebek, dan lain-lain. Jadi, pisang itu jika kita tanam, perkembangbiakannya itu kita membutuhkan tunasnya untuk ditanam. Jadi bukan dari bijinya, tetapi tunasnya. Tunas ini yang nantinya akan bisa tumbuh dan mengalami perkembangbiakan. Nah, kemudian yang ketiga, perkembangbiakan secara alami dapat dengan umbi akar. Contohnya seperti apa? Seperti wortel, bengkoang, singkong, dan lain-lain. Jadi, wortel itu perkembangbiakannya menggunakan umbi akar. Nah, di sini ada lagi, dapat dengan umbi lapis. Beda ya umbi akar dan umbi lapis. Kalau umbi lapis itu berlapis-lapis umbinya. Nah, contohnya seperti apa? Seperti bawang merah, bawang putih, bunga tulip, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang perkembangbiakan secara buatan. Apa sih itu perkembangbiakan secara buatan? Perkembangbiakan secara buatan adalah
proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Ingat ya anak-anak, kalau perkembangbiakan secara buatan itu proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Jadi, manusia itu membantu tumbuhan untuk berkembang biak. Contohnya seperti apa? Contohnya pencangkokan, stek batang, dan lain-lain. Jadi, tumbuhan itu perkembangbiakannya kalau secara buatan itu manusia turut ikut campur dalam mengembangbiakan tumbuhan tersebut. Contohnya seperti mencangkok. Nah, misal kita ingin mencangkok buah sawo. Nah, buah sawo yang manis dengan buah sawo yang kurang manis misalnya. Nah, caranya bagaimana supaya menghasilkan kedua perbedaan itu menjadi satu? Nah, caranya dengan mencangkoknya seperti itu. Bunga misal di sini mencangkok bunga mawar. Nah, mencangkok bunga mawar. Mawar yang pertama itu warnanya mawar merah. Namun seseorang itu ingin satu tumbuhan ini memiliki mawar atau bunga mawar yang warnanya berbeda-beda. Kemudian seseorang tersebut mencangkok bunga mawar itu dengan warna bunga mawar lain. Seperti itu. Sehingga pada satu tumbuhan menghasilkan dua warna dari hasil cangkokan tersebut. Itulah perkembangbiakan secara buatan. Nah, sekarang tugasmu anak-anak, buatlah clipping berisi macam-macam perkembangbiakan tumbuhan. Carilah jenis-jenis daun yang memiliki perkembangbiakan berbeda di sekeliling rumahmu. Kemudian, buatlah tabel yang terdiri dari 3 kolom. Kolom pertama itu berisi nomor, kolom kedua berisi tempelan jenis daun, kolom ketiga cara perkembangbiakan tumbuhan tersebut. Jadi, kamu nanti membuat clipping, kemudian kamu berikan cover atau tanda pengenal seperti yang boleh dicontohkan seperti ini. Kalian kerjakan di kertas HVS warna putih. Kalian membuat clipping, pertama buatlah cover seperti ini. Nah, ada nama, kelas, nomor absen. Kemudian lembar kedua, kalian baru membuat kolom. Nah, di sini kolomnya terdapat kolom nomor, jenis daun, dan cara perkembangbiakan. Di sini Bu Guru contohkan. Jenis daunnya Bu Guru habis memetik daun buah mangga. Nah, di sini Bu Guru tempel. Nah, setelah ditempel daunnya, kemudian kamu golongkan. Cara perkembangbiakan tumbuhan mangga itu dengan apa? Dengan biji. Kamu tuliskan di kolom sini. Nah, anak-anak, buatlah minimal 6 jenis daun yang kamu tempel untuk clipping nanti. Kalau kalian mencari lebih dari 6, malah itu lebih bagus. Nilai kalian akan Bu Guru tambah. Oke anak-anak, cukup sekian materi dari Bu Guru. Semoga bermanfaat dan selalu tetap semangat belajar. Jaga kesehatan ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.